bagaimana konsep penciptaan manusia, ya, menurut apa? Menurut agama dan aliran kepercayaan masing-masing gitu. Tapi masalah keimanan kan terserah masing-masing. Masalah kepercayaan terserah masing-masing kan gitu. Selama ada yang cocok ya kita ambil kan begitu. Tentang apa? Keberadaan dan Hawa itu seperti apa? Kehidupan manusia di bumi seperti apa? Ideologi original. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gas, 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 pol. Di bagian pertamanya ini ada 6 poin ya. Segala yang ada diawali oleh suatu ideologi. Jadi fokus bahasannya untuk menjawab mengapa segala yang ada diawali oleh suatu ideologi. Siapa sih sejatinya yang sang pencipta, pemilik keaslian ideologi itu, original great idea dari awalnya, ya, the creator itu loh. Siapa sang creator itu kan? Apa saja yang menjadi idenya, kapan ide itu ada, di mana itu ide berada, bagaimana proses ide tersebut menjadi logos. Jadi supaya jangan ada nanti komentar dari sekelompok anak bangsa bahwa ideologi itu adalah yang menciptakan adalah mereka, Tuhan mereka, dan sebagainya. Tapi di sini nanti kita akan kupas juga bagaimana konsep Tuhan dan konsep ketuhanan. Bagaimana konsep penciptaan manusia, ya, menurut apa? Menurut agama dan aliran kepercayaan masing-masing gitu. Ya, 6 agama itu yang diakui dan plus kepercayaan juga punya konsep ketuhanan, konsep Tuhan dan konsep ketuhanan. Siapa Tuhannya? Mereka punya Tuhannya masing-masing. Kita nggak perlu ribut gitu loh. Ini masalah saksi jawaban nanti kita bahas lah. Ya, pelan demi pelan. Kenapa sih? Kita harusnya kalau membahas saksi jawaban itu semua harus tahu sejarahnya gitu loh. Mengapa ada saksi jawaban gitu loh. Saya dulu masih kecil juga, kalau nggak salah masih SMP itu gerakan saksi jawaban itu sudah ada. Ya dia datang ke rumah kita dengerin aja kan. Ya, tapi waktu itu saya masih SMP saksi jawaban itu. Ya, tapi kita kan tidak tahu kalau waktu saya SMP itu mereka datang ke rumah, ya kan. Ayah saya kan tentara, jarang di rumah juga. Jadi ibu saya sering sama saya mendengarkan, ya nggak apa-apa, kita manut-manut aja. Tapi masalah keimanan kan terserah masing-masing. Masalah kepercayaan terserah masing-masing kan gitu. Selama ada yang cocok ya kita ambil kan begitu. Oke lah, ini bab 1 bagian pertama. Bab 1 itu ada 3 bagian. Jadi bab 1 ini bagian kedua, itu nanti bagaimana intisari ideologi yang dapat dipetik dari paradigma ketuhanan, keilahian. Konsep ketuhanan loh ya. Mengapa kok bisa kita mengakui bahwa ada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Kuasa, Sang Pencipta segala yang ada. Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, ya kan? Tuhan Maha Bijaksana. Kemudian Tuhan yang Maha Adil dan Pengampun sebenarnya. Ya, ini. Nah, ini bagian ketiga. Jadi bagian ketiga itu perwujudan aktualisasi esensi ideologi original ketuhanan yang Maha Esa. Tentang apa? Keberadaan dan Hawa itu seperti apa? Kehidupan manusia di bumi seperti apa? Ideologi original Tuhan mampu menginspirasi tindakan ya para penganutnya. Jadi nanti di sini kita kutip esensinya, artinya apa? Keberadaan Adam dan Hawa. Kemudian ideologi itu juga merupakan sumber nilai-nilai fundamental, ya, keyakinan akan ideologi ketuhanan. Nah, ini yang begini-begini nih memang harus kita kupas. Jadi keyakinan akan kebenaran konsep ideologi ketuhanan. Ideologi itu merupakan sumber nilai-nilai fundamental. Nanti kita tahu di sana ya, kenapa kok ada ancaman? Ya memang sejak Adam diciptakan sebagai manusia, itu dia sudah mendapat ancaman kan. Bahkan ancaman dari putranya sendiri, si Kain. Ya. Nah, oke, lanjut. Kita lanjut sekarang. Nah, ini ada satu bagian yang paling penting yang selama ini saya renungkan, tapi saya lupa kemarin memasukkan. Oke lah, ini sama ya. Yang perlu di apa sih ini menjadi catatan pemikiran kita. What is paradigm? Paradigm itu kerangka landasan pemikiran, cara memahami kehidupan di mana kita hidup.
Jadi seperti anak-anak Saksi Jehovah ada ditekan sama ya seperti Romo tadi kan atau seperti ketua PGI, ya karena mereka tidak memahami kerangka landasan pemikiran, cara memahami kehidupan di mana dia hidup gitu loh. Mereka hidup menurut mereka saja, cara memahami kehidupan PGI atau cara memahami kehidupan yang ada di kepalanya Pak Romo mungkin ya. Gitu. Makanya ini saya ingatkan sekali, tanpa definisi kita akan pada konsep. Ya, oke lah. Makanya konflik indas-mundasku ini nggak habis-habis ini. Saya juga menyesal bikin konflik paradigma indas-mundasku ini. Tapi memang kenyataan, terus bagaimana? Ya ini sama dengan kan konflik terminologi. Terus ini berlanjut ini. Dan ini paling berbahaya. Saya selalu mengatakan ini paling berbahaya, lebih berbahaya daripada timah panas yang keluar dari paras. Kenapa? Karena ini dihantam hati dan pikiran gitu loh. Perasaan, kan gitu. Oke lah, kita lanjut. Ini ada satu hal yang sangat penting. Mungkin kita nanti dari sini kita bisa berpikir dan bertindak seperti apa gitu. Nah ini kita harus menyamakan persepsi ya. Nah di era globalisasi abad 21 mengharuskan semua pihak mendefinisikan ulang berbagai statement pernyataan. Ini berat memang, karena harus ada standarnya. Kalau nggak ada standarnya ya ribut terus. Kapan kita mau nggak berhenti berdebat gitu loh ya. Tapi itu tadi, lawan berdebat adalah teman berpikir, bukan dijadikan musuh. Kalau saya kemarin ribut di tempat Papua itu sebenarnya ada tujuan dengan orang-orang Papua, saya ada tujuan sendiri. Kalau diberikan mereka merdeka, bunuh-bunuhan. Bayangin suku yang paling banyak di sana, kan saya sudah tanya kepala-kepala suku. Saya pura-pura aja nggak tahu kemarin berapa kepala suku. Orang sudah saya temui semua kok. Jadi kerangka landasan pemikiran ya, siapapun dan apapun statusnya, apakah dia seorang pejabat negara, pejabat pemerintahan atau pemangku kepentingan, ataupun warga negara biasa yang kaya dan miskin serta cacat sekalipun, ketika membahas keberadaan segala sesuatu itu ada, beserta permasalahan yang ditimbulkannya, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, secara universal akan berhadapan dengan apa? 6 pertanyaan yang harus dijawab, 6 pertanyaan yang harus direspon. Ya, melalui pendekatan apa? 5W1H. Mengapa surga bumi dan alam semesta beserta isinya ya termasuk manusia diciptakan? Kan itu pertanyaan. Mengapa saya menjadi Saksi Jehovah? Mengapa saya menjadi orang Protestan? Mengapa saya sebagai orang Katolik? Itu artinya kan mereka sendiri harusnya tahu. Saya sebenarnya nggak usil lah mau Saksi Jehovah, mau siapa, nggak perlu usil lah. Karena Tuhan itu adalah Tuhan milik kita sendiri masing-masing. Saya kira kita berkomunikasi dengan Tuhan kok itu urusan pribadi masing-masing. Ya kan? Terus siapa? Siapa kita? Siapa Sang Pencipta? The Creator itu. Emangnya manusia bisa menciptakan? Enggak lah. Nah, apa ide-ide tujuan dari penciptaan? Ya segala yang ada tersebut. Tuhan menciptakan nyamuk aja, itu ada fungsinya. Tuhan menciptakan cacing aja, ada fungsinya. Ya, apalagi yang lain. Dia menciptakan pohon, Bang ya. Pasti ada maknanya. Kalau dihitung-hitung berapa jenis pohon di dunia ini. Pasti ada maknanya lah. Kemudian apa idenya? Kapan itu diciptakan? Di mana diciptakan? Dan bagaimana Tuhan menciptakannya? Ini landasan pemikiran kita. Makanya di buku kita itu selalu menjawab mengapa, siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Inilah kata-kata pertanyaan kan. Masih ada lagi pertanyaan lagi? Nggak ada kan yang harus kita jawab? Sama kita ini sekarang. Mengapa semuanya Pak Paul membuka Zoom ini secara internasional? Ya kan? Siapa yang menciptakan? Siapa yang mendukung? Oh banyak sekali pertanyaan di situ. Bicara mengapa aja banyak sebenarnya. Cuman ini garis besarnya aja. Siapa aja banyak. Apa juga, apapun banyak. Hal-hal apa yang harus kita ketahui. Nah, coba ini slide yang berikut ini mungkin bisa membuka berpikir kita ya. Nah, kerangka landasan pemikiran ya melalui pendekatan sistem. Jadi kalau Pak tambah kemarin, wah ini harus sistem-sistem ya, inilah sistem. Ya sistem itu ada elemen-elemen ya. Kalau menurut pelajaran yang saya terima, itu ada sistem itu bicaranya ada 9 komponen. Yang pertama harus ada input.
Input itu ada instrumental input atau paradigma. Kemudian ada environmental input, artinya dari lingkungan. Ya, terjadinya pergeseran paradigma. Kalau instrumental input itu kita lihat, kalau kita berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, instrumental inputnya yaitu di bab 4 paradigma karakter nasional keindonesiaan, itu dari situ, mulai dari jati diri, mulai dari semangat sampai kepentingan nasional, itu Pancasila, konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, itulah instrumental input, instrumen, nah, yang harus kita gunakan. Ya, tetapi ada environmental input yang selalu berubah. Kalau instrumental input, ya pada umumnya dia bisa stabil, jarang berubah. Ada yang berubah, ada yang tidak. Tapi kalau environmental input, waduh, itu bergeser terus. The power of change, ya kan? Nah, melalui pendekatan sistem. Apa kalau pendekatan sistem? Itu proses. Ya, ada proses. Prosesnya apa? Ada subjek, ada objek, dan ada metode. Permasalahan ada mengenai apa? Ya, kehidupan. Dalam kehidupan apa? Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari input itu ada output, ada outcome. Saya mau apa dulu ya? Ada hal-hal yang tidak populer, ya, dan salah kaprah. Contoh di sini kan, saya katakan apa? Melalui pendekatan sistem dengan menggunakan pisau analisis. Pisau analisis terhadap 5W1H. Bukan pisau ya, bukan pisau. Yang beredar di universitas, di Lemhanas, itu pisau. Pisau analisis. Padahal bukan, pisau analisis. Parallel input, serial output. Ya. Parallel input itu apa? Itu tadi instrumental input ya sama environmental input. Ya, terhadap posisi. Posisi apa? Ya 5W1H itu. Jadi kadang-kadang kita dengar ya ada pisau. Seperti pisau dapur gitu tulisannya. Itu keliru ya, kita benahin lah. Makanya kembali lagi, komplit lagi terminologi, ya kan? Kemudian diharapkan ada output. Ya, outputnya apa? Kalau kita punya kerangka landasan pemikiran, ya kita punya base knowledge. Tapi base knowledge saja nggak cukup. Harus ada base understanding. Ya, kita punya pengetahuan yang baik, tapi nggak dipahami juga nggak ada gunanya. Untuk apa? Supaya best decision making. Kita bisa mengambil keputusan ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Ya kalau kita maklum lah Pak Romo Beni sama PG sama Pak Gutomo ya mungkin best knowledge-nya masih kurang, pemahamannya juga masih kurang, apalagi best decision making. Karena nanti kita ada juga materi ya di kepemimpinan negarawan itu, bagaimana proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan menata negara ini. Ya. Menata negara kan bukan hanya negara yang ditata. Karena di dalam negara itu ada rakyat. Bagaimana kita menata pemerintahan, bagaimana kita menata wilayah. Ya supaya dunia mengakui. Karena negara itu kan terdiri dari apa? Ada rakyat, ada wilayah, ya kan? Ada kedaulatan. Kedaulatan itu harus diakui oleh siapa? PBB. Ya, tapi output aja nggak cukup. Itulah outcome. Makanya seri kan. Serial output. Output itu bisa output 1, output 2, outcome juga begitu. Nah, makanya lihat tanda panahnya itu kan seri. Ya, beda. Kalau yang di atas paralel, yang instrumental input dan environmental input ya. Nah, kalau outputnya tidak sesuai dengan keinginan ya atau kebutuhan kritis, maka ada umpan balik. Yang kita katakan feedback, kembali lagi berarti ada yang salah di prosesnya, ya ada yang salah subjeknya, ada yang salah objeknya, dan ada salah metodenya. Sebenarnya subjek, objek, metode itu sama dengan strategi. Objek itu adalah sasaran, metode adalah cara, sementara subjeknya adalah sarana kekuatan, sumber daya dan sebagainya. Segala sesuatu yang ada diawali oleh suatu ideologi. Tapi di sini kita berdasarkan paradigma teologi ketuhanan. Ketuhanan ya, bukan Tuhan kita bikin sini. Nah, ini ada paradigma teologi. Ini yang merupakan input. Di bawah juga ada paradigma manusia dan paradigma setan. Hati-hati loh.
Nah, terus di sini kan ada 6 fokus bahasan. Mengapa segala yang ada diawali satu ideologi? Ya, mengapa segala sesuatu yang ada diawali satu ideologi? Baju yang kita pakai itu dari ide. Gedung yang kita pakai untuk berbicara, apa rumah yang saya pakai ini, itu dari suatu ide. Apa saja, mobil, kapal terbang, semuanya itu karena adanya dari suatu ideologi gitu. Nah, siapa sejatinya? Pencipta. Ya Tuhan. Emangnya kalau nggak Tuhan menciptakan besi bisa jadi mobil apa? Sekarang. Kalau Tuhan nggak menciptakan aluminium, bisa ada pesawat terbang. Kalau Tuhan nggak menciptakan manusia, ya kan? Dia punya talenta, diberikan talenta, karunia talenta, emang bisa menciptakan pesawat terbang atau senjata dan sebagainya. Nah, namun apa saja ide yang diinginkan diwujudkannya? Kapan ide? Sudah kita bahas. Nah, ini kalau kita menjadikan sistem. Nah, sekarang outputnya apa? Outputnya Tuhan kita membuktikan bahwa ada paradigma kegelapan yang dibuat oleh setan ataupun oleh manusia. Jangan dikira manusia nggak menciptakan masalah. Hitam itu coba, ini gambar ini ada maknanya loh ya. Warna hitam itu masalah, tapi ada bintang di situ. Ya, kita nggak takut apa-apa. Karena nanti kita paham semua itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Penyayang, dan Maha Bijaksana. Ya, adil dan pengampun. Ya, nanti kita tambahin lah. Ini muncul seketika. Kenapa? Inilah yang menjadi sumber kelima sila Pancasila. Ya, kelima Pancasila. Oke, lanjutlah. Di sini ada tulisan sebenarnya dari Wikipedia. Ya, the study of the nature of God, ya kan? Oke, ini paradigma pemerintahan kerajaan Tuhan. Nah, ini kalau kita lihat, ya coba lihat paling kanan ini. Konflik paradigma antara siapa? Antara paradigma pemerintahan kerajaan Tuhan, kekuasaan absolut sama Tuhan, dengan paradigma kerajaan manusia atau paradigma kerajaan kegelapan. Nah, ini makanya kita bahas proses analisis mengapa, siapa, apa, kapan, dan bagaimana. Inilah cara kita memecahkan masalah sebenarnya supaya kita paham semuanya, semua, bukan hanya Indonesia, bahwa ideologi Pancasila itu ada Weltan Sancung itu apa? Pandangan hidup dunia. Hati-hati loh. Ya, filosofi Groundsla, Groundnom itu menurut kita, menurut negara kita, tetapi Weltan Sancung itu pandangan hidup dunia. Emangnya di mana Tuhan tidak pernah hadir? Di dunia mana coba? Di mana Tuhan tidak menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan adil dan beradab? Emangnya cuma di Indonesia? Malah di Indonesia yang tidak jelas gitu loh. Ya Eropa apa enggak punya nilai-nilai kemanusiaan? Itu universal gitu loh ya. Oke, nah inilah yang perlu kita bicarakan. Kenapa? Karena ada buah pengetahuan yang baik dan ada buah pengetahuan yang jahat atau buruk. Makanya kita tidak terlepas dari situ ya. Kalau filosofinya yin dan yang, ya orang-orang Asia Timur kan berpedomannya yin dan yang. Ya, ada siang, ada malam, ada baik, ada jahat, ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang. Nah, ini juga sama. Makanya coba lihat, warnanya aja sudah setengah mati saya mikir. Kalau kerajaan Tuhan itu katanya warnanya ungu, oke. Kalau kerajaan manusia, ya atau kerajaan kegelapan itu warnanya hitam. Kita nggak tahu lah siapa itu. Oke ya, lanjut Pak Paul. Nah ini, ya proses segala sesuatu yang ada di awal satu ideologi. Coba aja lihat, subjeknya kan Tuhan. Subjeknya Tuhan, yang Maha Kuasa dan sebagainya. Terus masuk kepada metode, cara itu apa? Ya ide original konsep keinginan Tuhan, orang Tuhan yang berkeinginan kok melalui firman-Nya. Ya, yang diwujud nyatakan menjadi suatu kenyataan, logos, ideologos sebenarnya, tapi dikembangkan oleh manusia dengan kata ideologi. Ya udah nggak apa-apa, tetapi pengertiannya jadi sedikit ada yang perlu dibetulin. Kalau ideologi, ide yang di kerangka pemikiran yang teori gitu loh. Padahal Tuhan tidak, ideo yang dilogoskan, diwujud nyatakan gitu. Harus diwujudkan itu. Objeknya apa? Perwujudan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Inilah kira-kira awal. Jadi kalau ada yang mau bantah ya silakan aja. Ya, silakan aja. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan.
Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.